Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kehormatan bagi Anda pribadi Ibnu Khaldun di studio Sahabat Ustul didatangi oleh guru saya, Al Mukarram Kiai Haji Firdaus Turmuzi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Anda yang ngisi acara di studio Anda sendiri, tapi ini satu kehormatan ada Kiai. Insya Allah konten ini akan dibuat di channelnya Pak Kiai Firdaus Turmuzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqai fillah. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa qala man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa ba'du. Terima kasih hari ini kita bisa bertawajuk bersama Ustaz Usdun yang luar biasa. Kita ingin mendapatkan pelajaran-pelajaran dari beliau yang memang tadi beliau sudah sampaikan banyak kepada kita bagaimana membuat sebuah hal yang bermanfaat gitu Ustaz Usdun. Ya alhamdulillah dari apa yang antum ajarkan kepada kita semua, terutama kepada saya, menjadi sebuah ibrah. Ya, menjadi sebuah pelajaran buat saya untuk ke depan bagaimana kita bisa menata dengan baik dan punya manfaat dengan baik. Dan kalau bicara tadi tentang bagaimana kita jual beli, yang tadi datang sales-sales tentang tadi banyak yang hadir ya. Banyak yang hadir. Bagaimana cara jualan dengan baik, lalu dia mau bikin bazar-bazar atau pasar-pasar seperti itu. Saya ingat nih Bang, apa yang cerita dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Oh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kan bisnismen. Kan dijamin masuk surga 10 Nah, ya, salah satu yang masuk surga karena memang rohimnya baik dan segala macam. Nah, suatu hari suatu saat dia pernah ikut Rasul hijrah ke Madinah. Dan ketika dia ikut Rasul hijrah itu dia nggak bawa apa-apaan, cuma bajunya doang sepotong. Dia ikut Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di sana semua orang-orang muhajirin itu dipertemukan oleh orang-orang Ansor. Dipersaudarakan oleh orang Ansor dan mereka masing-masing masuk ke rumah orang-orang Ansor. Nah, Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan oleh sahabat yang namanya disebut dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini juga orang bisnismen juga, orang kaya. Lalu Rasulullah memasangkan dilihat juga orang kaya dengan orang kaya. Nah, ini ceritanya Duren nih. Duren sama Timur tuh bonyok. Nah, karena dia tahu nih Sa'ad bin Rabi juga orang mampu, maka dipersaudarakanlah dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi tadi, Sa'ad bin Rabi dengan kerohimannya, dengan kebaikannya dikatakan, alhamdulillah Sa'ad, alhamdulillah Abdurrahman bin Auf, kita sekarang sudah jadi saudara. Oleh karena itu, karena kita saudara, ini kita bagi dua harta. Dikasih hartanya. Saya punya harta begitu banyak, kita bagi dua. Saya punya kendaraan, kita bagi dua. Saya punya persawahan, tanah segala macam, kita bagi dua. Sampai segitunya ya, Ansor ya. Segitunya orang Ansor ketika menyambut orang-orang yang hijrah muhajirin tadi dengan kebaikan-kebaikan yang tercurah di situ. Lalu apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Rabi tadi, apa langsung diterima oleh Abdurrahman bin Auf? Enggak, saudara. Enggak diterima ya? Belum diterima. Kalau kita lagi mumpung ya. Kalau kita lagi mumpung, begitu dibagi begitu udah langsung alhamdulillah. Emang itu segalanya gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sa'ad bin Rabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu dan memberkahi kehidupan yang kau jalani. Dia nggak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Rabi tadi tentang harta. Mau dibagi nggak mau dia? Bukan nggak mau, dia cuma senyum. Coba, jangan kasih saya itu, tunjukin kepada saya pasar. Mana pasar? Ya? Dia cuma nanya pasar, karena memang di pasar lah kita bisa menumbuhkan sebuah perekonomian. Kalau dalam rukun Islam itu, pasar itu kan masuk dalam rukunnya 3, ya kan? Kalau pasar itu sebagai alat sebuah jual beli, maka yang pertama ada penjual dan ada pembeli. Lalu yang kedua ada barang yang dijual, objeknya. Nah, yang ketiga antarodin, asal sama ridho. Jadi kalau ada yang jual tidak kelihatan barangnya, itu tidak masuk dalam rukun. Nggak ada rukunnya, nggak kurang ada. Yang ada rukunnya jelas.
objeknya jelas. Nggak gharar ya. Nah, oleh karena itu yang kita sering dengar dalam surat Al-Mutaffifin misalnya, orang-orang yang celaka, orang-orang celaka itu yang curang ternyata. Ya kan? Kalau waktu dia beli maunya kita tambahin, begitu dia yang jual, dikurangin. ya hanya ngurangin. Menang banyak deh. Menang banyak. Nah, saat bin Robi lalu mengajak Abdurrahman bin Auf keliling ke pasar. Dia lihat ke pasar. Lalu sambil ditanya, saat kata Abdurrahman, ini pasar punya siapa ya? Oh, ini pasar punya Yahudi yang bangun. Oh, Yahudi yang bangun. Udah sampai dikeliling-keliling lihat pasar, mungkin pikiran dia di mana dia bisa dagang di situ. Begitu dia keluar pasar, di sampingnya ada tanah kosong samping pasar tuh. Lalu ditanya, lah kalau tanah kosong ini siapa? Lalu saat bin Robi berkata bahwa ini tanah aneh. Ini tanah aneh, Abdurrahman. Emang kenapa? Nah, kalau gitu kita jadiin tuh tanah, kita bikin pasar. Jadi sebelahan antara pasar Yahudi dan pasar orang-orang Muslim. Jadi sense of bisnisnya Abdurrahman Oh, luar biasa. Luar biasa. Ya, cari lihat peluang ya. Cari peluangnya luar biasa. Dia melihat kesempatan seperti itu. Iya. Jadi dibikin, dipatok lah itu, dijadiin pasar. Kenapa dikatakan? Karena kalau orang-orang muhajirin itu mau dagang di tempat Yahudi itu kan mesti bayar kontrakan. Bro, barangnya mahal lagi ya. Yahudi kan terkenal licik. Itu dia, kan dari mana duitnya? Dia nggak punya duit. Betul. Tahu-tahu dia bikin pasar. Lalu gimana sistemnya? Ya sistemnya bagi hasil. Dia nggak nyewa orang-orang muhajirin mau dagang di situ. Kasih nggak lapak, nyewa. dikasih ya? Dikasih lapak, tapi sistemnya mudoroba. Bagi hasil. Ya. Bagi hasil. Ya apa nih? Hasil begini. Nah, seperti itulah yang Islam ajarkan kepada kita semua. Iya. Akan dibuat seperti itu. Nah, dari situlah muncul perekonomian Madinah itu luar biasa, gelagak muncul. Malah akhirnya pasarnya Yahudi masuk ya. Nah, ini karena bersaing ketat segala Iya, macam, iya. luar biasa perekonomiannya. Nah, satu hari sahabat-sahabat pedagang itu datang ke Rasulullah, ngadu. Aduh. Ya Rasulullah, saya ngadu nih. Kenapa? Kita dagangnya untungnya dikit banget. Untungnya dikit. Orang-orang Yahudi untungnya banyak banget. Loh, Rasul kaget, kok bisa begitu? Apa barangnya sama? Barangnya sama ya Rasulullah. Tapi untung kita dikit, orang-orang Yahudi untungnya gede. Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu kata Rasul? Lalu disampaikan oleh sahabat-sahabat pedagang tadi ngomong, saya ini kalau berdagang, kita ini kalau berdagang ngikutin caramu ya Rasul. Mau makin kaget Rasulullah. Apa yang salah nih? Iya. Ngikutin cara aneh, Iya. kok malah rugi. Emang gimana cara saya berdagang? Kami dagang nih ngikutin caramu, yaitu jujur kalau dagang. Kalau orang beli sekilo, kita kasih sekilo. Orang beli seon, kita kasih seon. Orang beli seperempat, kita kasih seperempat. Orang beli semeter, kita kasih semeter. Jujur kita. Kalau Yahudi, dia bisa kurangin itu, jadi maka untungnya banyak. Mata bersama Rasul senyum di situ. Mau nggak saya kasih tahu supaya dagang untung dan pasarmu ramai? Apa tuh ya Rasul? Juga cuma jujur kata Rasul, tapi lebihin. Tambahin. Ya, jadi kalau orang beli sekilo, misalnya orang beli bawang sekilo, tambahin nih, jangan anget. Orang-orang dulu gitu. Nah, orang tua kita tuh Iya, gitu. betul. Iya. Kalau bikin nasi uduk, padahal tempe hitungannya ditambahin tempe. Iya. Nah, ini yang disebut kita bersedekah. Sedekah. Disitulah penuh Berkahnya di keberkahan. situ ya Allah. Nah, kalau udah kayak gitu nanti orang-orang dari mulut ke mulut akan ngomong, mendingan belanja di pasar orang Muslim. Kenapa? Nah. Bukan sekedar anget, tapi ditambahin. Nah, kalau ada mulut ramai lah pasar orang Muslim. Dan disitulah muncul keberkahan. Betul. Maka kalau kita dapat rezeki, kata Nabi, begitu dapat menerima uang, kita mesti baca doanya. Yang cuma kita ingat kan doa makan doang. Padahal begitu dapat rezeki, nah duit dapat. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhanku, berkahilah rezeki yang Kau Kita kasih. tahunya doa itu doa makan doang ya. Kita tahunya doa makan doang, Iya. baru habis jualan. Kadang-kadang kita cuma kasih dia duit, biar berkah. Gitu Begitu doang. doang kita lagunya. Betul. Padahal begitu kita terima, Allahumma barik lana Kita kembalikan ke Allah ya. fima rozaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang Kau berikan rezeki kepada kami. Iya. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu yang mesti kita lakukan. Nah, kalau di situ kita lakukan, maka keberkahan akan ada. Karena keberkahan itu tidak akan kurang. Bal yazdat. Bertambah.
Oleh karena itu penting bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa tadi, dengan memberikan sedekah tadi. Karena jaminannya orang sedekah itu apa kata Allah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. 261 Iya. Al-Baqarah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah itu sama aja satu butir gandum, satu butir gabah yang dari situ muncul 7. Dari 7 muncul 100. Berarti kalau kita melakukan satu kebajikan 100. ada 7, ada 100. Nah, Berarti Allah yudha'ifu liman yasha. Sangat Allah. ya, Terserah jadi Allah, ya. dari 1 jadi 7 kali 100 berarti 700. 700. Belum lagi itu masih ditambahin sama Allah. Iya. Dan Allah yang kehendaki. Oleh karena itu kita berharap keberkahan. Amin, amin. Jadi dagang itu bukan sekedar kita nyari untung, Bukan sekedar tapi untung, nyari berkah. nyari berkah. Kalau kita nyari keberkahan maka untung dapat. Betul. Kalau kita nyari untung berkah Betul. hilang. Maka kalau Imam Abdullah Syafi'i pernah sampaikan dalam ceramahnya, kita ini hidup sama aja nanam padi. Nanam padi. Kalau kita nanam padi, alang-alang nunggu. Ya. Ya. Kalau kita sengaja nanam alang-alang, maka Nggak padi bakal. tidak akan nunggu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.